Usai Menteri Dalam Negeri, kini legislator ikut komentar soal protes para kepala daerah yang dilayangkan kepada Menko Perbaya. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut jika para gubernur perlu berinovasi terkait pemotongan transfer ke daerah. Doli menyebut jika para pemimpin daerah perlu melakukan mitigasi jika pendapatan utama daerah tersebut dipotong. Ia menekankan adanya kreativitas dalam rangka memperoleh pendapatan pengganti. Apa informasi terbaru soal polemik ini? Ikuti perkembangannya dalam Detik Sore. Beralih ke Jawa Tengah, seorang warga bernama Ari Setiawan memblokir akses jalan umum perumahan Sinar Waluyo, Kedung Munggu, Tembalang, Semarang menggunakan seng. Akibat tindakan ini, mobilitas masyarakat menjadi terganggu. Atas kejadian tersebut, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Semarang akan melayangkan somasi. Bagaimana kabar terbarunya? Simak berita Nusantara selengkapnya hanya di Detik Sore. Duo pop alternatif Okai kembali dengan karya terbaru berjudul Temukan Bahagia. Lagu ini lahir dari kesadaran bahwa perpisahan meski menyakitkan terkadang jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Seperti apa proses kreatif lagu ini? Simak obrolan dan penampilan live dari lagu ini hanya dalam Sunset Talk. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Everybody, Hihi, dengan skin baru ya, lebih mythical. hari ini temanya adalah Maleficent ya. Oh, betul, ya gimana pun juga tetap villain ya, nggak bisa jadi. Benar, tetap villain, benar. Nggak bisa jadi princess, enggak dong. Itu tuh siluman laba-laba, Black Widow baby. Oh iya benar. Atau siapa ya? Gal Gadot tuh pernah kayaknya meranin. Boleh gitu yang ya. lain kan? Iya, gak usah ya. Mungkin kita kan kalau di sana ada Gal Gadot, kita punya Gala Bunga Matahari ya. Ah iya, atau gala fashion, gala dinner juga bisa. Where have you been? Ada kan? Ada aja. Cuma platformnya beda aja. Aku lagi biar ada kangen-kangennya aja gitu. Kangen ya? Kurang lama ya cabutnya. Kurang seminggu lagi deh. Kata aku 2 tahun. Kayak I'll be back in 2027. Jangan dong. Jangan dong, hari ini kita Iya loh. akhirnya bisa kembali bersatu untuk menyapa semua Detikers menjelang weekend ini. Sampai ke jam 5:30 sore nanti ya Detikers. Dan tentunya juga ya, ini masih tanggal muda. I think it's the first weekend in October. Yeah. Termasuk juga 10-10. Oh iya bener. Coba review keranjangnya. Tadi ada promo di bawah di ini, Bank di Mega. Bank Mega apa? Beli Baskin Robbins cuma Rp10.000. Iya benar. Ngantri ya. Tapi udah abis setelah gua posting story tuh orang-orang pada kesana. Udah abis, damn kata mereka. Ada berapa? Ratusan. Ada berapa rasa es krim Baskin Robbins? Nggak tahu, emang ada banyak. 31. Ih, mereka nggak promo tahu di sini, nggak usah. Iya benar-benar. Soalnya udah habis juga ya. Betul. By the way, kita kamera mainnya di mana ya? Ini. Oh yang ini. Bukan kameraman Banyak tapi kamera main ya. Main kamera. Main kamera. Oh yang itu mati nggak? Hidup nggak? Oh mati. Oh. Kayak Dok, katanya kemarin kamu ini ya nggak hostnya sendiri ya? Aku jadi single fighter, padahal aku Oh belum my nikah. God. Belum nikah tapi udah jadi single fighter. Ya ampun, padahal Dave Grohl aja Foo Fighter. Ah itu dia. Kamu single fighter ya? Tapi seru ternyata single fighter, tapi cukup untuk 30 menit ya. Oh. Nggak lebih dari itu. Aku udah kayak, tapi seru kok kayak I'm not needed anymore. Gitu. Untuk 30 menit doang, Iya. karena sisanya kita bersukaria bersama dengan para menteri. Betul, bergantian ngobrol dengan para menteri ya. Keren deh, kamu berada dalam satu ruangan, satu frame dengan orang-orang luar biasa juga. Ngomongin Biasa apa, Kak? aja. Kamunya kan? Iya. Menterinya. Hey. Ngomong banyak Iya, banget. iya. Kata gua mah, ya Detikers, buat yang pengen tahu pemerintah kerjanya apa aja dalam 1 tahun terakhir, tontonin deh setiap episode Jejak Pradana. Betul ya, karena juga menterinya ada yang memang ya selama 1 tahun ini, ada juga menteri yang memang dari Baru diangkat, diangkat. setelah reshuffle. Betul. Ada Soalnya juga, reshuffle di presiden yang baru nih banyak banget ya. Belum nyampe setahun udah 4 kali reshuffle. benar-benar kita mau ngapain nih untuk PNIP? Iya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. PNIP bener. PNIP 20 Oktober ya?
Ya Ya sekitar kan itu lah. pas itu kan Lupa hari gue Sumpah persisnya harinya. Sumpah Pemuda mah 28. Pemuda. 28 berarti. Hampir aja gue kegocek ya. Detikers. Tapi ada apa saja kah di Jumat ini, Detikers ya. Mudah-mudahan juga walaupun bajunya kita agak gelap gitu, tetap memberikan keceriaan juga sama Detikers. Hari ini Hopefully. juga ada musisi yang akan hadir ya. Akan menemani Jumat sorenya kita juga. Kalau mungkin kemarin-kemarin adalah soal peneman malam sepi. Ini sebenarnya lagu galau juga yang mereka baru rilis tapi tone-nya cukup ceria. Jadi kita akan datangkan Risa Saraswati dan juga Sarah Wijayanto ya. Sarah Wijayanto. Bukan. Gue kayak ini tau, gue mengingatkan artis-artis rock di awal 2000-an. You name it dengan jaket seperti ini. Nika Ardila. Dia 80-an dong. Faris Zara juga 80-an dong. Apa ya? Banyak banget. Tahun Avril Lavigne. 90-an. Avril Lavigne tapi dia gak pakai kayak 2000-an gini. kali. Iya 2000-an. Oh, aku dengernya 90-an. Enggak, aku bilangnya 2000-an. Oh, 2000-an. Adam Lambert dari American Idol. Oke. He's one of the best vocalist of all of Adam American Levine. Idol. Adam Levine. Maroon 5. Adam Perunggu. Adam Shalom Seven. Ayo, banyak-banyak Adam. Ya Adam Inul lah, pasti 2000-an juga mah. Adam siapa lagi ya? Adam Mbah Sari. Duku. Tiba-tiba ada air terjun ya. Selain juga ada musisi yang nanti akan hadir di Sunset Talk, hari ini juga kita akan ada laporan langsung dari Paris Fashion Week. Komeng tuh apa? Wih, Ratatouille. croissant, Kromboloni. bomboloni. Dia ada menurut Tokyo gua. Banana. Itu Jepang dong. Oh, iya Orang sih. depannya Tokyo. Emang gak ada orang jual Tokyo Banana di Paris? Kak tuh pisangnya udah capek. Pisangnya udah jadi godok ya kalau dia nyampe Paris. Iya nanti ada laporan dari rekan dari Wallipop. Wallipop. .com, yes. Dari gelaran Paris Fashion Week ya. Termasuk apa sih juga- Paris Fashion Week itu apa sih? Jadi ini adalah gelaran fashion setiap tahun. yang diadakan seminggu penuh. Betul, dan juga diadakan di kota Paris, Kak. Dan ini tuh menjadi sebuah momentum perayaan fashion dunia karena semua brand, semua seniman bahkan gak cuman dari brand aja gitu ya, tapi pengen unjuk gigi gitu di Ini Paris salah Fashion satu Week, termasuk kota kiblat fashion dunia. Ya. betul, termasuk juga ada salah satu brand dari Indonesia dari Bandung bahkan Serius? yang juga pecah telur katanya ya, buka stand di sana memajangkan hasil karyanya juga gitu ya, termasuk katanya cukup lumayan diborong sama para pengunjung dari Paris Fashion Week gitu. Nanti kita ngobrol sama reporter juga dari Wallipop ya. Keren, langsung Kakak. dari Paris. Betul. Langsung dari Paris bersama dengan Paris Fernandes. Jadi matain pohon pisang dong ya. Aduh. Paris. Ya. Paris itu yang manis-manis ya. Lanjut. Tadi juga sebenarnya harusnya menjadi satu Berita baik. berita baik lah. Bahwasanya kita tahu bahwa bagian Asia bagian mana ya? Tenggara. Filipina gitu ya. Terus Iya. Taiwan, Hong Kong itu juga kemarin kan sempat Iya, Asia Selatan. Iya di kena typhoon lah, ada gempa bumi lah gitu Betul. ya. Dan termasuk juga ada beberapa wilayah di Indonesia yang akhirnya sempat dapat peringatan dini untuk tsunami gara-gara gempa yang memang berpusat di Cukup besar Filipina juga ya 7,6 skala Magnitudo. Richter. Magnitudo. Magnitudo. M 7,6. Oke. Kalau skala Richter apa Kak? Kalau skala Richter itu adalah satuan yang dulu dipakai. Oh, orang Sekarang, lama ya. Iya benar. Iya. Sekarang magnitudo. Jadi kayak zaman-zaman ada sekarang orang nyebut ABRI gitu ya. Padahal udah TNI gitu udah kan. beda, udah nggak ada lagi Iya, ABRI. iya. Tapi karena Statusnya gempa sama ini lagi. memang betul kata Iza, ini jadi bikin dampak kemana-mana Za ya. Makanya mungkin sempat ada juga peringatan tsunami ke beberapa wilayah di Indonesia juga. Tapi ini udah dicabut Detikers, ini berita gembiranya. Nah,
itu dia. Padahal tadinya sebetulnya wilayah Indonesia yang dikabarkan mendapatkan peringatan dini terkait tsunami itu lumayan luas gitu ya, dari Sulawesi Utara sampai ke Papua juga gitu. Tapi alhamdulillah sudah dicabut ya peringatannya juga bahwa sebetulnya juga tsunami tidak akan Indonesia tidak akan terdampak gitu ya dari gempa yang terjadi di Filipina itu. Mudah-mudahan gitu. ya. Memang benar-benar tidak terjadi, dan diharapkan juga buat masyarakat yang ada di sekitar wilayah yang kemungkinan terdampak dari informasi sebelumnya tidak panik dan tidak terpancing provokasi kalau misalnya menemukan informasi-informasi soal kemungkinan adanya tsunami lah, gempa susulan lah. Dicari tahu informasinya yang valid, karena bisa saja kepanikan malah justru membawa kita ke informasi yang sesat pada akhirnya. Betul, ini udah disampaikan sama Pusat Peringatan Tsunami Pasifik. Katanya tuh tidak ada lagi ancaman tsunami dari gempa ini gitu. Termasuk juga laporan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebut gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 itu memang mengguncang perairan berjarak 20 km dari wilayah Mindanao sekitar jam 9.34 waktu setempat. Tapi sebetulnya si gelombang tsunami yang sebelumnya diperingatkan ini akan datang setinggi 1 meter sampai 3 meter itu akhirnya dicabut juga pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan beneran ya tidak terjadi tsunami juga, tapi yang jelas juga tetap waspada, tetap cek juga update-update juga gitu. Walaupun sebenarnya salah satu yang cukup sering aku pantengin, bahkan sampai aku notifikasinya nyalain adalah info BMKG di Twitter. Oh iya betul, itu nyalain notif ya? Iya, kalau dia nge-tweet gitu, bikin postingan jadi ada notifikasinya gitu. Kalau di lantai 9 di redaksi itu ada alat pendeteksi gempa di seluruh Indonesia. Wow, jadi kalau misalnya ada gempa apapun di Indonesia, dia akan nyala, dan itu nyala setiap jam tuh ada kali 5-6 kali gitu nyala. Yang membuktikan bahwa memang Indonesia itu adalah wilayah yang rawan akan gempa, dan setiap jam itu terjadi juga gempa di berbagai macam wilayahnya. Jadi it's a common event sebenarnya yang ada di Indonesia, dan makanya masyarakat diimbau untuk nggak panik karena ya udah terbiasa dan udah tahu dong mestinya mitigasinya seperti apa. Mudah-mudahan tidak besar begitu dampaknya. Betul ya, itu salah satu konsekuensi juga ya. Kita tinggal di daerah Ring of Fire, garis khatulistiwa juga, yang artinya memang ada berbagai jenis gitu ya dari kondisi alam yang mungkin datang ke kita. Walaupun sebetulnya gara-gara kita di garis khatulistiwa, kita juga nggak dapat kayak typhoon gitu tuh nggak masuk ke kita. It's a blessing in disguise. Ya kan? Karena tanah kita jadinya subur. Betul. Kalau tongkat dilempar itu bisa jadi apa? Tongkat terlempar. Gimana liriknya? Itu ya Bimbo. Kolam susu? Kok Bimbo? Kus Plus dong. Kus Plus kolam susu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada hujan, tiada badai kau temui. Hutan lautan menghampiri dirimu. Kok gitu sih? Gini nih generasi kurang kurang hafal lirik nih. Ini aplikasi pemutar musik udah premium. Tiga-tiganya di subscribe. Ini berhubung karena Gen Z banyak yang nonton mestinya ya. Didominasi. Jadi mereka harus tahu bahwa lirik yang sebenarnya tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang. Jadi yang menghampiri kita tuh ikan dan udang bukan ikan dan udon. Atau bukan hujan dan badai. Jadi yang dilempar itu tongkat. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Punten ya. Gue emang sama kita juga.
harus Ya ditingkatkan kembali. Jadi ada gunanya juga tuh lagu-lagu lama tuh di recycle sebenarnya ya. Jadi orang-orang jadi aware sama yang namanya lagu zaman dulu tuh kayak apa, liriknya masih sama, tapi mungkin aransemennya aja dibeda-bedain. Dan yang menariknya banyak lagu yang dibuat sama musisi jadul gitu ya, tahun 80-an, tahun 70-an. Tapi begitu dinyanyiin sama musisi sekarang gak cuma aransemennya aja yang menarik, tapi liriknya masih relevan gitu. Suara hati seorang kekasih. Bener-bener gue jadi ini Rangga yang di Rangga Cinta. Iya betul. Ada apa dengan Rangga Cinta ya? Filmnya jadi malah keangkatnya viralnya gara-gara si Rangga itu nyanyi lagu itu di situ. Belum nonton lagi gue, maaf ya. Nonton deh guys. Harus karena Mirles lah ya kan. Terus walaupun gua adalah angkatan yang nonton AADC versi udah masuk TV. Oh iya, nggak nonton di bioskop waktu itu? Kak, di bioskop gue belum boleh nonton film cinta-cintaan dong. Pada saat itu nontonnya Jumbo. Oh iya, baru nonton bioskop di Jumbo ya. Dialog ADC. Pecahkan saja gelasnya. Nanti biar ganti. Berserakan di lantai, jadi kaki kamu berdarah. Basi, madingnya udah mau diterbitkan di internet. Karena udah gak ada mading lagi. Versi ini ya, kekinian ya. Gue mau kasih tahu berita bahagia lainnya buat Detikers, karena kayaknya di antara dunia yang begitu kejam hari ini ya, kayaknya kalau beritain berita-berita buruk tuh nambah beban gitu di kepala. Ini juga disampaikan sama Dewan Pers kemarin ketika banyak berita-berita yang bikin sakit kepala nih akhir-akhir ini. Pers juga diharapkan bisa juga mengimbanginya dengan berita-berita positif lainnya gitu. Betul. Termasuk ini nih yang magang dengan kuota 2 GB. 100.000. Oh enggak. 100.000. 2 GB jadinya yang magang adalah main Mobile Legends. Cloud jadinya yang magang. Ya, kuotanya 100.000 orang. Kuotanya bisa sampai 100.000 orang yang digaji sama pemerintah. Jadi buat teman-teman yang fresh graduate, yang susah mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, boleh mulai dengan magang dulu. Nanti bisa membuktikan seperti apa kinerjanya pas magang. Ini udah akan dibuka di tanggal 15 Oktober mendatang. Yes, ini bisa dicari tahu ya. Emang kemana sih Kak daftarnya? Habis itu daerah-daerah mana aja sebetulnya yang bisa ikutan, walaupun harusnya cukup merata ya. Kasih tahu Kak. Tapi cari taunya di website Siap Kerja. Oke, ada websitenya. Ada website Siap Kerja mulai 15 Oktober 2025 ya. Ini memang khusus untuk fresh graduate yang baru lulus kuliah maksimal 1 tahun ya. Abis gitu juga ini udah disampaikan juga sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto bahwa sebetulnya pada kuota tahap awal ini tuh nantinya akan ada udah ada 20.000 yang sudah terpenuhi gitu. Dan kuota maksimalnya tuh makanya tadi disampaikan adalah sampai 100.000 lapangan pekerjaan. Jadi bisa ditingkatkan sampai 100.000 ya. Betul. Untuk tahap awal ini 20.000. Tahap awalnya 20.000 dulu. Lumayan gitu. Tuh 100.000 orang dapat kerjaan baru ya kan? Lumayan banget. Betul, dan ini sebetulnya namanya juga magang ya. Jadi statusnya adalah tetap anak magang. Semacam kontrak magang gitu kali ya. Karena memang berlakunya adalah 6 bulan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan juga bisa membuka pintu lebih lebar lagi. Karena biasanya kalau di perusahaan gitu ya udah suka sama anak magangnya, bisa jadi kan sebetulnya jadi pegawai kontrak. Betul. Jadi mudah-mudahan juga pegawai tetap gitu ya, atau mungkin step juga by step dimulai dari situ sebenarnya. It's time for you to shine pokoknya. Cocok, gue kirim ke adek gue. Oh iya bener, baru lulus ya. Magang deh. Kemarin pas Detik Sore on location itu dikasih mahasiswa yang nonton di sana magang di Pertamina. Coba. Wih, boleh gak Pak yang udah lulus 9 tahun? Magang di JP Morgan. Gak apa-apa, 6 bulan kan namanya magang, cobain dulu. Iya sih. Siapa tahu setelah suka. 6 bulan tuh pesona aku terpancar. Tapi benar kata Eiza, benar. It takes time untuk
mancarkan pesona, tapi ya rasa-rasanya waktu dalam 3-6 bulan cukup lah ya. Untuk bisa kasih tunjuk kita tuh bisa berkontribusi apa, membantu perusahaan yang kita tempati gitu. Betul, mudah-mudahan juga ini bisa cukup merata juga untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi nggak cuman untuk kampus-kampus tertentu aja, lulusan kampus-kampus tertentu aja gitu ya. Di daerah-daerah juga, atau mungkin jadi penyemangat, jadi trigger juga untuk perusahaan-perusahaan di kota lain misalnya ya, di daerah-daerah juga. Oh, bahwa sebetulnya bisa juga nih kita membuat ya versi mungkin membuka cuman 5 dulu misalnya di perusahaan swastanya gitu. Bisa, jadi makin banyak lagi yang terserap tenaga kerjanya gitu. Ini di websitenya siapkerja.kemnaker.go.id ya. Yes. Siapkerja.kemnaker.go.id. Betul, di sana nanti harus daftar dulu ya kan. Tapi bikin akun dulu, kayaknya udah bisa dari sekarang ya Kak? Udah. Kalau dilihat dari layoutnya sih udah bisa, tapi pembukaannya itu adalah di 15 Oktober juga. Tapi ini juga jadi ini ya, mudah-mudahan juga jadi momentum untuk berefleksi juga bahwa perusahaan-perusahaan tuh juga bisa menggaji karyawan lainnya sesuai dengan standar upah gitu. yang upah yang layak gitu, karena upah yang tinggi. Iya. Nah, habis ini gue dipanggil kayaknya deh sama seluruh pengusaha di Indonesia. Ya? Iya. Disuruh. Habis itu gue di ini. Kamu apa? Kamu bilang upah ini? Nggak, upah yang layak. Layak tuh define layak. Nanti itu bisa panjang mana-mana bicara soal layak itu. Nah, karena kan ini anak magang aja udah sesuai dengan UMP gitu kan. Iya. Gitu. Semangat untuk para job seekers. Semangat juga untuk pemerintah menyediakan sebanyak-banyak lapangan kerja, tidak cuma lapangan padel. Katanya tren lapangan padel mulai menurun Kak. Itu di luar negeri. Betul. Kayaknya di Indonesia belum ya, karena yang di depan rumah aku masih belum buka. Belum jadi. Belum jadi udah bahkan. Kayak, ayo keburu udah nih. Serius? Iya. Oh, yang di Bandung. Yang di Bandung. Oh iya. Gitu. Benar. Tapi sebenarnya membuka lapangan padel juga membuka lapangan pekerjaan sih. Betul sih ya, sebetulnya. Walaupun kayaknya kalau buka 19 juta lapangan padel itu tidak cukup ya menyerap tenaga kerja di Indonesia. Tidak padat karya. Betul. Kecuali nanti yang produksi raket padelnya harus brand lokal. Betul. Baju Kak, sekarang baju-baju olahraga merek lokal merek Indonesia itu naik harganya Kak. Kalau dulu karena pada bagus-bagus dan banyak yang beli juga. Dan ketika dibandingkan dengan brand-brand luar negeri yang udah terkenal dan common ada di mana-mana, itu juga kayak sama aja gitu ternyata. Jadi mendingan beli yang lokal dengan harga yang lebih affordable tapi juga mendukung usaha ekonomi lokal juga, negeri, ekonomi dalam negeri juga gitu. Jadi ya kalau lapangan padelnya banyak, semoga produksi bolanya dalam negeri. Iya. Jadi industri padel. Industri olahraga makin naik sih sekarang. Betul. Di sini aku mau invest. Wow. Lapangan golf. Keren, lebih luas lagi loh. Di mana? Di Roblox. Aku juga kalau di Roblox mah ini setoran hafalan ngaji. Semuanya juga ya. Disuruh break tuh kita. Oke, kita break dulu ya. Gitu aja. Habis ini ketemu lagi Detikers, tetap di Detik Sore. Nah, cuma ore-ore. Kembali lagi di Detik Sore. Cuma hore-hore. Mau belanja membawa parang. Boys. Apa tuh? Boys tuh masalah bahasa Malang. Boys. Oh, boys bukannya kalau. Jadi kalau orang di Malang bilang pantun, jawabnya bukan cakep, tapi boys. Bukannya Malang tuh dibalik-balik gitu ya? Ngalam, iya itu termasuk juga. Oke. Apa tadi gimana tadi pantunnya? Lupa ya. Mau boys. Mau belanja mau bawa parang. Boys. Gak boleh sih kata gue sih, bahaya. Iya lagi bener. Sekarang kita menuju ke Semarang.
Kita ke Semarang ya, ada sesuatu kejadian yang bikin drama lagi di sebuah kampung di Semarang, Detikers. Ini ada drama warga Kedung Mundu yang menutup jalan di kampungnya. Gara-gara apa? Coba kita kulik bersama teman-teman dari Detik Jateng. Ada Ardian Dwi Kurnia yang bakalan sharing sama kita sore ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Ardian. Terlihat di belakang itu ada sebuah nama jalan gitu ya, Jalan Sinarmas 8. Apakah itu Ardian? Apakah itu adalah jalan yang menjadi penutup gitu ya untuk akses warga? Baik, jadi saya sekarang sedang berada di Jalan Sinarmas 7, ya, Jalan Sinarmas 7 di Perumahan Sinar Waluyo, Kelurahan Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Nah, di jalan ini saya berada tidak jauh dengan jalan yang ditutup oleh seorang warga bernama Ari. Jadi yang ditutup tuh Jalan Sinarmas ini ya, Mas Ardian? Karena dikabarkan betul, yang ditutup Jalan Sinarmas ini. Yang ditutup tuh katanya jalannya tuh memang ditutup pakai seng dan kawat. Apakah yang berada di belakangnya Mas Ardi? Baik, yang di belakang saya ini bukan lokasi tepatnya penutupan jalan. Ya, mungkin saya ceritakan sedikit ya. Boleh. Untuk peristiwanya. Jadi awalnya seorang warga bernama Ari ini menutup jalan menggunakan seng. Jadi dia membuat semacam tembok menggunakan seng dengan penahan bambu. Itu pada tanggal 4 Oktober 2025, hari Sabtu kemarin. Nah, kemudian di tanggal 5-nya masyarakat melakukan semacam mediasi dengan pihak kepolisian juga terhadap warga tersebut. Namun mediasi itu belum berhasil, belum menemukan kesepakatan. Akhirnya karena mediasi itu buntu, masyarakat juga mengadu ke Satpol PP. Keesokan harinya, di hari Senin, berarti di tanggal 6 Oktober itu, kemudian Satpol PP melakukan pembongkaran pagar dengan bahan seng itu ya. Namun di hari yang sama, setelah teman-teman dari Satpol PP Kota Semarang ini pergi, pemilik rumah atau si penutup jalan ini, si Ari, dia kembali menutup jalan tersebut gitu. Namun kali ini dia menutupnya menggunakan pagar kawat semacam warmes seperti itu. Jadi pagar kawat besi begitu. Baik, terkait juga dengan rumah yang sedang ditampilkan di video, apakah itu juga rumah dari Mas Ari ini yang menutup jalan menggunakan seng itu? Iya. Baik, kalau rumah yang sedang ditampilkan di video itu rumah tetangganya ya. Jadi rumahnya itu berada di belakang, tembok yang sedang dibongkar Satpol PP ini gitu. Jadi rumahnya terletak di jalan yang letter L seperti ini, dia letter L. Kemudian rumahnya tepat berada di siku gitu. Jadi dia punya jalan di depan rumah dan di samping kiri rumahnya. Baik, terkait juga dengan jalan yang ditutup, ini tuh akses dari mana ke mana? Apakah sebetulnya juga jalan ini tuh memang jalan yang menuju ke rumahnya Mas Ari ini dan kemudian digunakan oleh warga juga atau seperti apa, Mas? Baik, kalau jalan ini jalan di dalam perumahan ya, jalan umum di dalam perumahan yang dia itu sebenarnya bukan satu-satunya jalan untuk akses keluar masuk warga dari perumahan kemudian ke jalan raya, namun jalan ini juga dipakai oleh warga untuk kegiatan sehari-hari gitu. Sehingga penutupan jalan ini memang disebut warga cukup mengganggu aktivitas mereka seperti itu. Baik, terkait dari tanah jalan ini sendiri, apakah sebetulnya ini memang milik umum gitu ya, dan juga memang jalan dari komplek perumahan begitu ya Mas ya? Atau memang sebetulnya ada kisah apa di balik kepemilikan jalan ini? Ya baik, berdasarkan keterangan dari Ketua RW 1 Pak Herudiono, waktu kami wawancarai itu, beliau menyampaikan jalan ini adalah jalan umum, akses warga seperti itu. Namun terkait kepemilikan jalan dan lain sebagainya, memang belum ada informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Soal keterangan warga banyak yang melakukan naik motor ngebut-ngebutan begitu di depan rumah tersebut, itu apakah terkonfirmasi benar, Ardi?
Baik, jadi keterangan bahwa ada orang yang naik motor ngebut-ngebut di depan rumah Pak Ari itu justru keluar dari perkataan Pak Ari sendiri pada waktu dia dimediasi oleh Satpol PP setelah pembongkaran. Jadi sempat ada dialog antara Satpol PP dengan Ari, kemudian dia menyampaikan bahwasanya di depan rumahnya itu sering ada anak, kalau di sini menyebutnya trek-trekan ya, semacam balap-balapan gitu di depan rumah si Ari ini. Nah, kemudian selain itu salah satu alasan yang disampaikan kenapa dia kemudian menutup jalan. Nah, alasan yang lain kenapa dia menutup jalan, memblokade jalan ini karena di rumahnya ini sedang dilakukan pembangunan. Nah, seperti yang bisa dilihat video itu banyak sekali material seperti pasir, kemudian besi-besi, ada hebel dan lain sebagainya. Nah, itu material-material yang ditumpuk di jalan depan dan di samping rumahnya dia. Dan itu jadi alasan untuk menutup rumah, alasan dari si Ari itu. Berarti memang juga itu jalanan juga digunakan Pak Ari ini untuk menyimpan material dari pembangunan atau renovasi rumahnya, begitu ya? Iya, betul. Jadi material-material itu diletakkan saja di jalan seperti pasir. Itu kemarin saya berada di lokasi ketika pembongkaran. Memang di depan rumahnya itu pasir yang menumpuk menggunung seperti itu hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki gitu, hanya cukup untuk satu orang jalan gitu. Baik. Jadi sudah tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali. Baik. Respons dari masyarakat lain gitu yang termasuk juga ini memanggil Satpol PP gitu ya untuk memediasi dan juga merubuhkan tembok yang dibangun, itu keterangannya seperti apa, Mas? Baik, kalau masyarakat sendiri ini menurut penuturan dari Pak RW memang merasa terganggu ya dengan adanya penutupan jalan ini dan aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh Ari, seperti misalnya Pak Ari ini sering membawa sampah dari luar diletakkan di depan rumahnya, sampah-sampah organik, karena berdasarkan keterangan memang beliau ini punya semacam usaha maggot seperti itu. Jadi dia membawa sampah ke depan rumahnya diletakkan begitu saja, dan nanti ketika terutama di musim hujan ya, itu kan bau sampah organik itu sangat menyengat. Kemudian ada lalat-lalat yang datang dari situ untuk makan sampah itu. Kemudian lalat-lalatnya juga hingga di rumah tetangga seperti itu. Jadi aktivitas persampahan ini juga mengganggu warga sekitar selain penutupan jalan. Jadi sampai saat ini resolusi konfliknya seperti apa, Ardi? Bahwa ini berulang kali dibongkar begitu oleh Satpol PP, kemudian dibangun kembali, kemudian juga ada informasi bahwa warga juga mendapatkan intimidasi begitu dari sang pelaku begitu ya, atau Pak Ari dalam hal ini. Seperti apa resolusi konflik hingga saat ini? Baik, setelah kemarin Senin itu dilakukan pembongkaran dan dibangun kembali oleh Pak Ari si pagarnya itu, kemudian dari Satpol PP mengadakan rapat dengan OPD terkait, dan kemudian disampaikan kepada kami dari pihak Satpol PP akan melayangkan surat somasi dan menyampaikan kepada Pak Ari bahwasanya jika dalam 7 hari pagar ini tidak dibongkar secara mandiri, nantinya pihak Satpol PP lah yang akan melakukan pembongkaran seperti itu. Oh, jadi sampai saat ini masih berdiri tuh pagar yang dibangun sama Pak Ari? Betul, jadi setelah dibongkar itu kan dibangun lagi. Nah itu sekarang masih berdiri. Mas Ardian bisa nggak mendekat ke lokasi atau ke area tembok yang dibangun sama Pak Ari ini? Seperti apa sih sekarang tampilannya? Kalau untuk mendekat, mohon maaf kami belum bisa karena memang pada sekitar 2 hari lalu ya, kami juga datang kembali ke lokasi, kemudian untuk melihat kondisi terkini. Namun respon yang diterima kami itu justru kami sempat dilempar batu sama Pak Ari seperti itu. Jadi kami melakukan live di sini. Gitu. Pak Ari tinggal bersama siapa di rumah tersebut, Ardian? Informasinya Pak Ari di rumah itu tinggal bersama istrinya. Sebenarnya dia punya satu orang anak, tapi kemudian menurut keterangan dari Pak RW itu anaknya sekarang sudah ngekos di tempat lain seperti itu. Dan tidak ada upaya rekonsiliasi begitu atau musyawarah begitu bersama dengan Pak RW mungkin atau RT kepada Pak Ari sendiri? Seperti apa respons dari Pak Ari? Baik, sebenarnya upaya untuk melakukan diskusi penyelesaian masalah ini sebenarnya seperti apa sih sudah dilakukan. Namun yang didapati dari itu justru Pak Ari ini
melakukan semacam intimidasi gitu, intimidasi kepada Pak RT, Pak RW seperti itu. Dan memang beliau ini disebut-sebut sering, cukup sering lah melakukan intimidasi atau menakut-nakuti warga sekitar seperti itu. Intimidasinya seperti apa, Ardi? Baik, kalau bentuk intimidasinya yang disampaikan Pak RT dan Pak RW yang pernah dialaminya. Jadi Pak RW ini sebelumnya menjabat sebagai ketua RT. Nah, ketika dia masih menjadi ketua RT, itu pernah dilapori oleh masyarakat bahwa yang pertama bau sampah yang dikumpulkan Pak Ari ini mengganggu. Kemudian Pak RT ini datang ke rumahnya si Pak Ari. Disampaikanlah informasi itu bahwasanya ada sampah nih sangat mengganggu masyarakat seperti itu. Namun bukannya Pak Ari kemudian memindahkan sampah atau apa, justru malah menurut keterangan Pak RW dia kerah bajunya ditarik seperti itu dan diancam dengan ancaman verbal seperti itu. Oke, adakah informasi atau keterangan mengenai siapa sebetulnya Pak Ari ini atau background dari Pak Ari ini itu sebetulnya siapa, Mas Ardi? Kami belum mendapat informasi lengkap ya terkait background atau latar belakang dari Pak Ari ini sendiri. Namun keterangan dari tetangganya, salah satu tetangganya Pak Ari ini, yaitu Pak Ari ini punya usaha manggot. Dia menyebutnya seperti itu, punya usaha manggot. Sehingga dia mengumpulkan sampah-sampah organik di rumahnya. Seperti itu. Baik, berarti sampai saat ini masih menunggu upaya ini ya, setelah ultimatum dari yang sudah dilayangkan begitu soal apa tadi penutupan somasi jalan, begitu ya, somasi yang sudah dilayangkan hingga 1 minggu ke depan. Ini berarti batas harinya hari apa, Ardi? Kami mendapat informasi dari Kabid TPUD Satpol PP Kota Semarang. Kemarin disampaikan beliau itu mengatakan somasi itu di tanggal 15 seperti itu. Oh, batasnya. Batasnya ya. Oke. Nah, terkait batas itu tanggal 15 adalah batasnya atau dilayangkannya tanggal segitu, kami sedang melakukan konfirmasi namun belum mendapat jawaban. Baik. Ini Mas Ardian, lokasinya jauh nggak dari tempat kediaman Pak Ari sendiri? Seberapa jauh? Takutnya ini malah bahaya di sana ya. Iya loh, live di situ. Iya. Kalau seberapa jauh? Ini kan saya masih di gang yang sama, masih di gang yang sama, Jalan Sinarmas 7. Jadi ini kalau dari tempat saya berada, saya tinggal lurus ke sebelah kiri saya ya, di sebelah kiri saya nanti ada semacam tikungan, lalu belok kiri. Nah di situ masih ada tikungan lagi. Iya betul. Berarti dari sini juga kalau misalnya kameranya diarahkan begitu ke rumah Pak Ari belum kelihatan ya? Betul, belum terlihat. Baik. Soalnya tadi sempat di-mention kan di awal ditutupnya tuh adalah pakai seng, abis itu juga ada bahan material untuk bangunan. Nah aku kira tuh beneran ini di depan. Iya betul. Ternyata, dan kita mau langsung kayak, wih, sang pemberani ada di hadapan kita. Gitu ya. Baiklah, ya mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan juga ada ini ya, ada musyawarah dan kesepakatan yang terjadi gitu loh antara masyarakat yang tinggal di sana bersama dengan Pak Ari juga ini yang kerap kali bisa dibilang berulah gitu ya. Betul. Di lingkungan tinggalnya. Semoga damai-damai aja deh ya Pak Ari ya. Kalau Pak Ari juga nonton nih, Pak Ari peace, love and gaul. Terima kasih Ardian sudah mengabarkan informasi ini langsung dari lokasi. Tikungan Mas Ari. Bener, Jalan Sinarmas 7 apa 8 tuh? 7 ya. Iya, ini ada Ari juga namanya. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Dan kita nantikan berita lainnya juga ya. Ini pelakunya ada di sini. Iya loh, pantesan disomasi nggak ini. Buka jalannya, buka. Jalan. Iya loh, nutup jalan loh. Iya, kira-kira apa ya penyebabnya ya? Pari mungkin utangnya belum dibayar kayak sama tetangganya deh. Atau karena itu aja kali ya lagi ngebangun gitu, takut barang materialnya. Sesederhana itu aja barangkali ya. Karena dulu ngejamanin nggak kalau ada tetangga gitu ya, atau misalnya yang rumahnya deket renovasi rumah atau ngebangun rumah, habis gitu ada pasir dan kita suka main pasir di situ.
Dia mungkin gak mau anak-anak tetangganya main pasir di situ. Tapi ya kan itu jalan umum, dia juga pakai jalan umum untuk naruh pasir dia. Jangan marah dong kalau ada anak-anak main di situ. Ini hanya Annabelle aja ya. Iya. Pokoknya peace, love and gaul Pak Ari. Yes, biar semakin peace lagi. Dan terutama juga buat yang mau weekendan ya, dan mau melalui jalanan-jalanan yang kayak akan cukup ramai nih ya. Ya, it's a weekend first weekend It's the first weekend on October. Month, yes. Enggak dong. Enggak dong. Minggu lalu juga udah weekend kan kita bareng sama tapi Foo masih Fighters tanggal muda gitu ya. Pokoknya weekend lah. Kita cari tahu kondisi jalanan di weekend kedua ini yang masih muda ini weekendnya ya. Bersama dengan Brigadir Cici dari NTMC. Selamat sore. Halo, selamat sore Eiza dan Edo. Selamat sore Brigadir Cici, udah lama nih gak mampir ke Detik Sore. Betul. Mampir kali. Brigadir Cici sepertinya juga sudah sangat siap untuk melaporkan kondisi lalu lintas ya. Yang ini juga di belakangnya juga kayaknya juga udah mulai ramai nih. Mau pada buru-buru nih, kelihatan dari kecepatan ini kayaknya udah mau buru-buru pulang nih kayaknya ya. 8 km per jam. Ngarang. Silakan Brigadir Cici untuk laporan. Silakan dilaporkan. Ya, baik, terima kasih Edo juga Eiza. Detikers, mari kita update informasi arus lalu lintas sore hari ini di sekitaran kawasan Pancoran. Yang mana kalau bisa dilihat sendiri Detikers bahwa peningkatan jumlah volume arus kendaraan sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan terus mulai meningkat. Terlihat kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun dari arah MT Haryono yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tebet dan juga ke arah Manggarai ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri maksud kami ke arah Pasar Minggu ataupun juga ke arah Depok hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan terlihat terjadi antrian traffic light dari berbagai arahnya, baik dari arah Depok ataupun arah Pancoran yang nantinya akan menuju ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai, juga dari arah sebaliknya hingga saat ini masih terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, tapi setelahnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan terpantau juga hingga sore hari ini petugas kami di lapangan masih terus standby untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas demi membantu perjalanan Anda. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi juga mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Dan Detikers, untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Gatot Subroto ataupun arah Kuningan yang nantinya akan menuju ke arah Cawang ataupun juga nanti akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tebet dan juga ke arah Manggarai maupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang akan menghabiskan masa weekend sebelum bepergian, pastikan selalu kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai dan khususnya bagi para pengemudi untuk selalu mengecek kembali kondisi kesehatan Anda, pastikan diri Anda sehat untuk membantu perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Detikers yang dapat kami informasikan sore hari ini langsung dari lokasi, dan silakan kembali ke Eiza dan Edo di studio. Terima kasih Brigadir Cici dan selamat menjelang weekend juga buat Brigadir Cici dan teman-teman NTMC lainnya. Terima kasih banyak atas laporannya dan selamat sore, selamat bertugas kembali. Aku punya satu fakta yang kalian semua harus tahu. Bukan. Ternyata, tahu Dora kan? The Explorer. Dora the Explorer, yeah, with boots. Dora is actually blind girl. Dora ternyata buta. Enggak. Coba kalian lihat lagi Dora, itu dia kalau ngomong matanya kayak gini. Tanpa ada ini. Apakah kehidupan. Kalian melihat peta? That's why she always ask that. Apakah kalian melihat gunung? Peta gak kelihatan. Coba deh, lihat lagi Dora. Itu dia benar-benar gak ada ekspresi matanya. Kayak Stevie Wonder. Pernah nggak lihat adiknya Stevie Wonder?
Nggak pernah. Sama Stevie Wonder juga belum pernah lihat adiknya. Kita break dulu Detikers, habis ini kita masih akan hadir sampai ke jam 5:30 sore nanti. Mohon maaf untuk dark jokes barusan, tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Bahas TKD editorial. Wow, tes kemampuan dasar, Kak. Bukan dong. Apa tuh? Apa ya, TKD apaan guys? TKD is what? Hari ini juga tidak ada editorial review sebenarnya, tapi trending. Oh, oke. Sebelum kita nanti akan ke Paris ya, Paris, karena kita juga ini udah sebagai salah satu bentuk excitement kita juga akan melihat sedikit gitu ya di Paris Fashion Week itu seperti apa. Kita udah fashion banget nih. Gue kan looknya makan tempat banget nih. Kita akan ketemu sama ini nanti, Dolce Gabbana. Wow, kalau Dolce Gabbana Almarhum dong jadinya. Tapi itu juga sebuah icon ya, seorang icon juga. Sangat. Gak cuma di fashion aja. Dolce tuh juga yang membintangi video klipnya Posesif kan? Video klipnya Naif yang Posesif. Bukan nih, beda. It's a different one. Tapi yang jelas juga kita tahu dengan adanya Dolce itu kalau kayak gini, show. Detik Sore, show gitu tagline mah ya. Oke, kita lanjut dulu ke mana ya? Kamu gak mau daftar LPDP, Kak? Mau? Ada yang mau ini gak ngasih reference? Yuk, Pak Purbaya mungkin mau berniat untuk nge-reference saya. Nah. Pak Purbaya nih lagi jadi media darling banget. Ya, betul. Tadi habis dari ini, rekan sejawat kita. Habis kesini ke Trans tadi. Oh, ke dokter, rekan sejawat. Kita tadi ada Pak Purbaya di sini, tapi sayangnya tidak sempat mampir ke Detik Sore ya. Nanti kapan-kapan mungkin next time ya. Aku sih yakin akan ada momennya kita berbincang dengan Pak Purbaya, mudah-mudahan ya. Sebelum di reshuffle lagi. Wow. Ya siapa tahu kan. Pak Prabowo iya. kayaknya hobi banget reshuffle. lumayan sering juga ya. Tapi kayaknya gak bakal karena Pak Purbaya itu jadi media darling sekarang. Cukup sentimennya cukup positif gitu sampai ya. ke ISG loh bikin terbang bebas. Bukan terbang bebas. Kalau terbang bebas jadi jatuh. Iya, melambung gitu. Ini highest of all time gak sih? Almost yes, all time high. ISG kemarin support ATH ya, highest of all time juga bisa. Iya boleh. All time hari high. ini coba kita lihat ya, walaupun hari ini nggak ada market review, tapi coba kita simak berapa IHSG hari ini ditutup. IHSG itu hari ini naik lagi, walaupun tipis banget, nggak nyampe 0,1%. Padahal tadi siang terakhir dicek tuh sempat ada turun-turun dikit tuh sebetulnya. Sempat ada tadi hari ini. Ya. Tapi hari ini ditutup dengan hijau. Jadi 8.257. Yang lagi banyak disanjung juga adalah Papa Online. Papa Online? Apa tuh namanya? Dari PP juga yang katanya habis bagi-bagi dividen ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Itu cukup ramai juga di ads juga katanya gitu. Bukan papa kandung tapi cukup rajin ngasih. Itu maksudnya. Ngasih jajan gitu iya, katanya. Karena ini analoginya adalah beliau sebagai pemilik saham tersebut disebut sebagai seorang papa yang ngasih jajan karena dividennya banyak. Betul. Yang dibagi-bagiin. Gitu. Itu adalah salah satu privilege atau keuntungan kalau misalnya investasi di pasar modal di saham. Karena kita nggak cuma gaining dari kenaikan harga sahamnya, tapi juga dari dividen yang dibagiin. Gitu. Ya gitu deh. Jreng. Padahal tadi aku mau ngomongin soal LPDP yang juga tahun ini katanya sebetulnya jumlah penerima beasiswa LPDP tuh katanya akan lebih dibatasi lagi. Gak apa-apa. Aku mah yakin. Dapat menang. Aku mah yakin semua kita berkesempatan kalau memang kalian punya chance terbaik yang bisa kalian sampaikan, submit, go for it.
Betul. Jadi ini sebagai informasi nih, Detikers, total penerima beasiswa LPDP melalui Dana Abadi Pendidikan atau DAP itu adalah 55.814 orang dari 2013 sampai 30 September 2025. Berarti ini lintas ini juga ya, tingkat pendidikan juga ya. Kalau ada dari 2013 mungkin yang yang S1 gitu ya. Jenjang S1, S2 dan juga S3 gitu. Nah, pada periode yang sama jumlah penerima beasiswa Kemendikbudristek itu adalah 578.554 orang. Kemudian kalau yang beasiswa dari Kemenag itu adalah 40.252 orang. Nah, dikabarkan bahwa LPDP ini akan membatasi jumlah penerima beasiswa di tahun 2025 dan 2026 mendatang menjadi hanya 4.000 orang gitu. Karena ya mungkin juga harus ada yang di-cut ya biaya-biayanya ya. Gitu. Karena memang catatan kinerja keuangan terbaru per 30 September 2025 ini realisasi pendapatan sebesar 6,82 triliun dan belanja 7,46 triliun gitu. Jadi artinya defisit 637 miliar rupiah di catatan keuangan terbarunya gitu. Oke, coba kita lihat kenapa jumlah penerima beasiswa LPDP ini makin susut begitu ya jumlahnya ya. Sebenarnya secara pendaftar ini lagi tinggi-tingginya. Ya, karena dan makin banyak ini juga kan Gen Z yang kuliah dan bonus demografi itu sendiri gitu. Betul. Memang secara alamiah akan selalu naik terus gitu ya. Karena memang juga peserta didiknya makin banyak gitu ya. Kebutuhan akan pendidikan juga meningkat terus juga gitu. Jadi isunya bukan efisiensi. Isunya memang di 2 tahun terakhir ini kita mengirim jumlah mahasiswa dengan sangat besar. Tujuannya kita ingin kejar ketertinggalan. Jadi gitu dan juga kayaknya pemerintah punya semacam transformasi supaya orang-orang yang daftar LPDP ini sesuai gitu sama apa yang nanti dibutuhkan untuk bisa dimanfaatkan atau dipakai jasanya di dalam negeri gitu. Makanya juga diarahkan untuk jurusan-jurusan yang terkait dengan STEM. Gitu. Jadi ini yang kebutuhannya juga dibutuhkan pengabdiannya juga gitu di Indonesia pada saat setelah lulus. Karena kan setahu juga memang para penerima beasiswa LPDP juga memang harus menandatangani kontrak bahwa mereka juga akan mengabdi gitu ya. Ada jenjang waktunya kalau nggak salah 2 kali dari masa belajarnya gitu. Iya. Itu salah satunya. Begitu. Jadi nggak boleh lama-lama, bukan lama-lama, harus balik dulu, harus mengabdi dulu. Ini disampaikan sama PLT Direktur Utama LPDP Sudarto bahwa transformasi ini yang sedang dilakukan untuk 2026 nanti supaya LPDP bisa lebih berdampak dalam mendukung program prioritas pembangunan pemerintah. Jadi katanya untuk bisa lebih pas lagi, lebih berdampak dalam mendukung program, ini kita review kembali skema beasiswanya. Mudah-mudahan nanti kita ya akhir bulan ini kita akan konsepnya itu sudah final di akhir bulan Oktober ini nanti. Oke deh kalau begitu, good luck untuk Detikers yang juga lagi hunting beasiswa ya. Baik itu mungkin juga dari beasiswa luar negeri, dari organisasi luar negeri misalnya, dari kampus luar negeri, mau itu mungkin dari perusahaan gitu ya, ataupun mungkin juga dari LPDP juga ya. Good luck. Siapkanlah IELTS-mu. Karena kayaknya memang turunkan harga IELTS. Ya nggak sih? Subsidi deh, iya benar. Iya boleh nggak? Buat yang lulus bayar penuh, buat yang nggak lulus disubsidi. Iya benar. Ya nggak sih dapat cashback gitu? Benar. Ini biar nggak kayak, aduh uangku hilang. Makanya belajar kalau kata pemerintah. Gitu. Iya sih. Iya sih emang. Iya aja deh. Tapi bisalah untuk yang gigih. Emang harus itu Kak. Jadi dari preparation sampai ke tesnya tuh emang jangan jauh-jauh biar masih fresh gitu. Ini kita sedang menasihati diri sendiri ya Detikers. Betul. Termasuk juga ini juga kayaknya memang harus dibuat apa ya? Mungkin dibuat
strategi pemasaran yang lebih menarik. Apa tuh? Atau mungkin juga ada pattern-pattern yang harus diubah juga karena kita kalah kesusul sama Malaysia yang berhasil mendatangkan 28 juta turis asing cuman dalam ini update-nya adalah di 8 bulan pertama. Kemarin. Serius? Kita kalah sama Malaysia? Iya kan? In terms of ngedatangin turis asing. No way, kita punya jauh lebih banyak destinasi wisata yang menarik buat turis secara asing. Secara luasan juga kita berapa puluh kali lipat juga ya sebenarnya. Kok sebenarnya. bisa sih? Makanya, jadi ini bisa dibilang juga cukup cetak rekor juga ya. Malaysia nih mendatangkan 28,2 juta wisatawan mancanegara dalam 8 bulan pertama di tahun ini juga, dan bahkan lebih tinggi dibandingkan ke Thailand yang bahkan di Southeast Asia Thailand tuh jadi salah satu yang apa ya yang ini turis asing lagi berobat kali ya, lagi banyak yang sakit pergi ke Penang. Betul. Atau mungkin konser juga lagi banyak bisa juga di Malaysia juga. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu Singapura kemarin menyambut Southeast Asia juga dengan Taylor Swift-nya. Tapi cukup banyak juga kan sebetulnya yang mampir ke Malaysia, lebih tepatnya adalah KL gitu ya, untuk konser-konser dan festival gitu ya. 2024 lalu aja mereka ini menerima 38 juta wisatawan mancanegara. Dan itu angkanya adalah udah naik 31,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gokil. Gitu. Jadi para pengamat industri pariwisata mengatakan bahwa kebijakan visa yang lebih longgar, habis gitu peningkatan infrastruktur, dan juga kampanye atau promosi pariwisata yang masif tuh jadi salah 3 ya alasan kenapa pariwisata Malaysia ini tuh terdorong naik gitu. Dan jadi gak semata karena pariwisatanya lebih bagus juga ya, ada kekuatan paspor yang bisa jadi pengaruh barangkali. Visa masuknya gitu. Katanya lebih longgar juga kalau masuk ke sana. Walaupun mungkin sebenarnya untuk orang Indonesia juga ke Malaysia juga memang ini kan bebas visa kan. Kalau nggak salah 30 hari juga deh. Sama, tapi kan Malaysia juga ke Indonesia juga bebas visa juga gitu ya. Bahkan ya pemerintah Malaysia juga ini membuat sebuah program gitu ya, yaitu adalah memperpanjang kebijakan bebas visa untuk turis Cina. Dan kita tahu bahwa sebetulnya warga Tiongkok itu banyak banget ya. Jadi mungkin juga salah satu destinasi wisata yang jadi tujuan ketika kemudahannya udah ada juga ya, akhirnya Malaysia tuh masuk ke dalam listnya gitu. Sementara itu Thailand menyambut 21,8 juta turis asing dalam 8 bulan pertama, atau turun 7% ya daripada tahun sebelumnya gitu. Tapi sebetulnya juga kalau Thailand kan kemarin sempat ada kasus sengketa tanah dengan negara tetangganya. Betul. Sempat ada shooting in a mall di tengah siang bolong juga. Betul, ada perang juga di sana ada di perang juga. Daerah perbatasannya. Tapi jujur gue iri dan juga wondering gitu, kenapa ya kok bisa Malaysia tuh mencetak angka yang begitu tinggi. Ini more than 2 times daripada Indonesia yang bisa capai kan. Iya, Indonesia sepanjang 8 bulan pertama itu baru 10,04 juta orang. Mereka udah 28 juta. Coba kasih tahu ke gue 5 destinasi paling menarik di Malaysia. Mungkin karena kita orang Indonesia jadi mungkin sulit ya. Tapi kayaknya kalau kita nyebutin. Ini juga nih yang kuil yang satu ini juga. Ini juga ada tengah-tengahnya. Betul. Batu Cave. Betul, cave. Ya, tapi ya kan maksudnya berarti wisata yang kita kan ada Batu Malang. Ada museum transportasi di situ. Benar. Kalau itu kan batunya se-cave ya. Kalau kita sekota-kota ya batu ya. Ada dinosaurus lagi kita, Jatim Park. 1, 2, 3. Banyak banget makanya ini. Kok jadi kita wisata bisa? Religi itu ada ya kan. Kita juga wisata kari. Wisata kari. Ya kan nasi kandar kan. Ya. Wisata kesehatan yang wisata kesehatan ya meningkat pasti juga gitu. Karena salah satu jargonnya mereka juga cukup eye catching juga tuh, yang kayak berobat ke lebih murah, lebih apa. Malaysia truly Asia. Itu yang nempel di kepala gue sebenarnya. Bener.
Coba bikin nada buat Wonderful Indonesia biar catchy. Wonderful Indonesia. Yang beda dong. Niru ya jadinya. Semuanya juga Amazing Thailand. Nadanya sama. Wonderful Indonesia. Kenapa jadinya kayak Miss Universe ya? Edo 25 Wonderful Indonesia. Tapi tahu nggak akun TikToknya Pesona Indonesia yang viral tuh video-videonya gara-gara dia pakai sound-sound aneh dari Indonesia. Jadi itu tuh salah satu yang bikin jadinya paparan video-video wisata di Indonesia tuh jadi kemana-mana gitu, FYP kemana-mana. Karena soundnya beda dari yang lain. Biasanya kan kalau pariwisata tuh dengan kemewahan warisan budaya yang bener. Gini. Kalau ini dia beda sama sekali. Suara trompet anak-anak. Suara anak-anak yang mirip trompet lebih tepatnya. Itu dipakai juga sama dia. Kayak gitu-gitu. Jadi yang itu malah justru jadi happening gitu. Tapi ternyata kalau urusan tidak terrefleksi. Viral kan atau jagonya bikin FYP ya memang dari Indonesia sih. Secara juga penduduk kita juga udah banyak banget juga kan gitu. Jadi apapun yang berbau dengan ada Indonesia coy gitu. Itu udah pasti trending, udah pasti popular gitu. Ya ini jadi refleksi lah buat teman-teman di Kementerian Pariwisata juga, walaupun ini mungkin bukan tugas dari satu kementerian atau lembaga saja ya tapi melintas sektor. Tapi Kemenpar please ini bisa dijadikan cambuk buat kita yang kencang sekali karena ini angkanya jauh banget tertinggal. Mungkin kita kurang banget pariwisatanya. Betul, kurang promosinya gitu. Atau mungkin ada faktor lain kayak sebetulnya pengen banget ke Bunaken misalnya, tapi secara flightnya gitu betul. Ya, aksesibilitasnya jadinya mahal pesawatnya atau nyampe sana juga mau melihat keindahan tapi infrastrukturnya belum maksimal misalnya. Gimana naik motornya susah gitu kalau ke Banda Neira misalnya. Bener. Dipermudah dari Jakarta tuh bisa langsung ke Banda Neira. Bener, bawa tuh Banda Neira ke Banda Neira. Oh iya betul. Mereka belum tahu. Kemarin sempat bilang kan kita. Kapan nih Banda Neira manggung di Banda Neira? Nah ternyata mereka bisa dibawa ke Banyuwangi. Berarti kalau Banda Neira bisa dibawa ke Banyuwangi, ke Banda Neira juga bisa dong. Yuk siapa agen travel yang bisa membawa mereka? Kita daftar. Cuti dulu ya. Cuti dulu. Oke, abis ini kita akan ke Paris. Yuk. Ya, jalan-jalan ke luar negeri juga untuk Paris Fashion Week. Tapi kita nantikan dulu ya, kita break dulu sejenak sebelum Detik Sorenya kembali. Tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Here we go. Bonjour. Ratatouille. Oke, kita akan ceki-ceki yang lain dulu sebelum nanti memasuki ke Paris Fashion Week. Ini ngomongin soal Kak Edo yang katanya mau update handphonenya, gawainya. Gimana, udah siap untuk membeli iPhone 17 warna orange? Sayangnya iPhone 17 tuh harganya masih lebih murah daripada handphone gue sekarang. Jadi kayak, ngapain? Tuh. Ya kan? Sorry, flex. Keren. Iya sih, jadi kayak kalau secara seri mungkin lebih baru. Tapi kan nggak upgrade secara harga ya Kak? Iya betul, kita kan flexing tuh harus by price gitu, bukan by modified time gitu. For your information, memang handphonenya Kak Edo itu adalah 24 kali UMR Karawang ya. Karawang aja UMR udah gede banget. Iya, ini 24 kali. 2 tahun UMP dari Karawang juga. Parah. Gue gak bakal ganti handphone sampai 40 tahun ke depan. Saking teknologinya udah. Saking tenor cicilannya soalnya 30 tahun. Biar cuma nyicil 100.000 sebulan. Lama juga ya. Ini nih tampilannya nih si iPhone 17 ya. Kalau gue bilang, ini kan kamera iPhone dengan yang emboss tertebal kan. Sepanjang sejarahnya mereka. Oh udah ada harganya nih.
Betul, tuh kan nggak ada kan yang ada ding. Yang lebih mahal. yang 2 tera. Yang 2 tera tuh, iya benar. Tapi juta. iPhone tuh mendingan. Tunggu. Kenapa Kalau ada yang jual berarti ada yang mau beli. Iyalah. Orang uangnya banyak ya. Kita doang yang segini-gini aja. 43 juta. Itu iya. dapat NMAX kembalian itu. NMAX di kantong ya. Max, iya. Ya kan? Kenapa ya evolusi iPhone tuh selalu kayak Android sudah melakukan itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, misalnya habis itu dia datang gitu. Tapi memang harus diakui iPhone dengan security-nya tuh selalu jadi kemewahan gitu. Termasuk juga salah satu ya kalau pengakuan from the laziest girl on earth. Enggak lah. Gila, dia habis dari Cimahi guys, langsung ke Jakarta hari ini. Tasik. Gue dari Tasik ke Jakarta, ke Bandung dulu terus ke Jakarta. Iya. Tapi Kak, maksud gue adalah ekosistemnya yang akhirnya memindahkan file dari satu gawai ke gawai lainnya. Gampang. Habis gitu juga nge-track apa segala macamnya tuh. Dari gawai ke gawai lainnya ke gawai lainnya. Itu tuh mudah sekali. Aku juga. Gitu. Ini namanya ekosistem. Masing-masing brand kan punya ekosistemnya juga kan, membangun ekosistemnya masing-masing. Tapi memang harus diakui, yang dilakukan oleh iPhone dengan OS-nya itu sangat seamless memang. Ya ada harga, ada rupa, ada guna, ada fungsi, ada barang, ada aja. Ada aja ya. Termasuk juga ya salah satu yang mungkin juga cukup menjadi alasan kenapa mungkin banyak yang pengen membawa pulang iPhone 17 ini adalah karena pasti kelihatan lah kalau itu adalah iPhone 17 gitu. Oh, karena beda dari yang lain. Yang seri-seri sebelumnya juga secara desain. Tapi nggak banyak drama ya untuk perilisan iPhone 17 ini, tidak seperti yang 16 gitu. Oh kan itu ya terkait TKDN dan segala macam ya. Berarti harusnya sudah dipenuhi oleh Apple juga, ya kan? Iya. Di Indonesia juga. Lucu gitu. sih dikasih apa sih? Strap kayak gitu. Scrap. Emang ini buat muka. Scrub. Oh udah main plesetan sekarang. Iya. Tapi tebal banget. Kalau masuk kantong tuh kayak bawa power bank gitu. Iya gak sih? Iya lumayan. Tapi katanya ada yang tipis, yang Air. Iya baterainya gede. Biar lebih banyak lagi juga ya. iPhone Air 1 tera tuh gue merekomendasikan itu. Tapi gak deh, buat nonton konser yang Pro Max aja sekalian. Bagus banget zoomnya parah kacau. Tapi bagusan, zoomnya premium zoomnya, jadi udah bisa lebih dari 30 menit. Udah bisa lebih dari. Beda zoom ya. Zaman pandemi banget tuh, kalau udah lebih dari 30 menit. Guys, kita ganti link baru ya. Iya. Silakan buat detikers ya, karena katanya akan udah tersedia? bisa di pre-order mulai hari ini 10 Oktober di Apple Authorized Resellers pilihan ya. Benar. Dan juga udah bisa dibeli offline nih katanya juga di authorized resellers 17 Oktober. Cepet juga ya. Benar, kita juga lagi ngirimin tim riset dari Detik Sore untuk cari tahu seberapa tinggi okupansi hotel di saat iPhone dirilis. Parah, kalau gue lebih ke arah yang kadang ngumumin gue nih untuk peluncuran di toko. Karena kan berarti orang-orang lagi pada jago daya belinya tuh. Tapi ini ya disclaimer buat teman-teman yang mungkin ngerasa FOMO karena temennya pada beli iPhone baru juga. Please don't do it at home. Ya karena. Or anywhere else. Ya or anywhere else. Karena lebih baik simpen duitnya kalau emang tidak sanggup daya belinya. Gitu. Betul. Yang YMMA yang mau aja. Gitu. YBBA. Yang bisa-bisa aja. Nah YTTA. Yang menurut gue cicilan gak apa-apa kalau memang ada kemampuan bayar untuk itu. Kemarin ini juga jadi diskusi di teman-teman redaksi. Kayak menurut lo kalau kredit motor rumah itu boleh gak? Boleh kalau memang lo ada peta jalan lo bisa membiayai itu dari gaji lo tiap bulan tuh gak apa-apa banget. Betul. Untuk itu spreading beban aja. Kalau gak salah 30% gitu ya. Iya itu termasuk. Kayak misalnya gini beli tiket pesawat misalnya 10 juta. Bukan tiket pesawat, liburan 10 juta budgetnya. Ya. 10 juta ini
nggak apa-apa lo pakai dengan kartu kredit misalnya. Karena kalau memang 10 juta ini bisa lo spread nanti atau memang bayar aja di bulan depan langsung gitu loh. Atau mau di spreading juga nggak apa-apa, tapi dengan catatan uang foya-foya atau uang liburan lo itu udah masuk dalam alokasi dari cicilan itu tadi. Betul. Gitu. Jangan mentang-mentang kayak liburannya udah, bayarannya masih jalan, udah liburan lagi. Betul. Gitu ya. Kembali ke kemampuan. Betul, preferensinya banyak sih. Jenis-jenis. Kalau aku sih ditanya, aku akan beli cicilan 0% tapi bayarnya langsung bulan depan. Biar dapat poin aja. Karena kan gaji juga dari bulan Juni 2024 belum selesai, belum habis. Jangan dikurang-kurangin dong. Dari Januari belum turun soalnya. Amit-amit, ntar kejadian lagi beneran loh. Jangan deh, jangan. Pokoknya. Jadi gimana mau beli warna apa? Oren. Iya ya, oren ya. Iya. Biar kita bestie nih sama Basarnas. Betul. Ya betul. Sama oren, Basarnas, betul. We love Basar. Rasa jeruk. Kita bestie sama ini restoran yang biru, di Jakarta Selatan yang dari Amerika Serikat franchise-nya. Oh, Warteg Bahari. Bukan, yang pakaiannya minim. Kenapa gue gini ya? Menurut gue udahan gak sih? Iya, udahan ya, bener. Bukan. No, it's not, it starts from H. Itulah pokoknya warnanya oranye, lupa gue. Ada di Kemang. Ada di Indonesia. Ada di Kemang waktu itu restorannya. Pada datang ya. Hah? Bukan. Yaudah kita break dulu aja Detikers. Abis ini kita ketemu sama ya Detikers ya. Kita mau dengerin performance-nya mereka. Oke. Bukan. Ikut lagi gue. Bukan yang itu. Tahu dong ya kan. Abis ini ya Detikers. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma Rore. tersakiti seolah tak terjadi. Kamu tak sadar diri, biar masa laluku habis denganmu. Namun sekarang sia-sia. Oh, kau tersenyum senang di sana, bahagia seakan lupa. Siapa yang sembuhkan luka lama? Aku orangnya. Sandaran bahumu yang baru, seharusnya di situ aku. Ku hanya diam dan membisu, menunggu waktu untuk lupakanmu. Cobalah sekali saja jadi aku yang kecewa. Rasakan sakitnya aku, kau tak anggap ada. Sial, masa laluku habis denganmu. Buang waktuku sia-sia. Oh, kau tersenyum senang di sana, bahagia seakan lupa. Siapa yang sembuh
Alright semuanya, selamat sore menjelang malam. We are okay. Dan tadi kita baru aja nyanyiin lagu kita yang berjudul Sandaran Baru. Untuk lagu berikutnya adalah salah satu lagu terbaru dari OK. Dan kita jarang banget ya nyanyiin ini live. So this is it, Temukan Bahagia. Ku mau jalan berdua sampai tua. Yang kau mau mencari budak tanpa arah pasti. Kita terlalu berbeda, tak perlu dipaksakan juga. Kita tak harus bersama, memang kita bukan ini jalannya. Buka mata hati dan percaya, berjalan temukan cahaya. Sendiri-sendiri kita temukan bahagia. Foto yang terlihat sempurna terpajang di ruang tengah. Di belakang kita mengekang dan meredam jiwa. Yang membara, yang mengalir tak akan bisa bersamaan. Tak perlu dipaksakan juga. Mungkin kita tak harus bersama, memang kita bukan ini jalannya. Buka mata hati dan percaya, berjalan temukan cahaya. Sendiri-sendiri kita temukan bahagia. Mungkin kita tak harus bersama, kisah kita tak seperti lainnya. Dan hanya terbiasa berdua, beri waktu untuk berkaca. Sendiri-sendiri kita temukan bahagia. Kalau ini bukan takdir kita, terimalah kenyataannya. Kalau ini bukan takdir kita, sendiri-sendiri kita temukan bahagia. Thank you. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detikers, minggu ini, weekend ini dikasih lagi satu asupan lagu yang kayak cocok banget nih untuk bersiap-siap untuk weekendan gitu. Gue ngebayanginnya kayak nanti malam jalan kemana yuk. Nah itu tadi lagu yang dibawain live-nya tuh adalah buat sambil dandan. Centilnya tuh tetap ada gitu. Centil, galau tapi tetap semangat. Nah walaupun sebenarnya kalau gue gak mau bedah-bedah lirik, gue gak ngerti ya. Tapi kalau secara lirik kayaknya emang ada nih titik-titik mellow-nya tuh gitu ya kan. Betul, tadi ada 2 lagu tapi salah satunya itu baru aja dirilis bulan Agustus kemarin. Tapi kita akan bedah. Wih bedah gak tuh? Kita akan ketemu sama penyanyinya langsung, udah nyanyi tadi. Ada Oki di sini. Hai. Ada Okin dan Kai di sini. Halo. Guys, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu menerjang macet di tendean ya. Thank you for inviting juga. Makasih. Apa kabar Oki? Alhamdulillah. Steady. Oke. Sesuai nama band Oke. Oke, jadi memang harus oke terus nih.
Enggak juga sih. Tapi pokoknya apapun terjadi, senang, sedih, everything's gonna be okay. Ya, intinya. Okay. Walaupun sebenarnya ini bener gak sih kalian tuh adalah jagonya kalau bikin lagu galau, tapi dikemasnya dengan cheerful, ada warna-warninya dan tetap kalau aku sih punya sense sedikit rasa centil gitu di lagunya, tetap dibawakannya dengan mungkin karena kakak yang bawainnya ya, jadi ada girly popnya di situ. Atau gimana sebenarnya dari kalian? Sebenarnya kita punya berbagai tema juga ya. Tapi berhubung kita lagi ngomongin temukan bahagia di sini. Kalau yang lalu-lalu itu kan selalu bawa apa ya, biasanya sesuai mood lagunya gitu. Ini kita coba agak eksperimen secara perasaan juga kita lebih pengen nyampein bahwa ada kasus di sini dimana kayak kalau berpisah itu kan gak harus salah siapa gitu. Kadang kayak emang udah hubungan yang gak ngesing aja gitu. Jadi di sini kita bawain, mungkin kita agak coba sedikit tema yang kalau outputnya gini gimana ya, ternyata pas dibikin enak juga. Gitu. Iya, ya lebih mengikhlaskan aja sih, lebih kayak mengikhlaskan. Jangan cuma gara-gara udah hubungannya lama jadi sayang, udah kenal sama keluarganya jadi sayang, padahal kita sendiri sebenarnya nggak bahagia gitu. Jadi siapa tahu dengan kita ngelepas itu satu sama lain bisa lebih bahagia lagi gitu. I see, interesting. Somehow gue nangkepnya jadi kayak lirik di lagu-lagu yang barunya nih bisa dibilang ada evolvement dengan lirik yang lebih dewasa gitu secara tema gitu nggak sih dibanding yang album pertama waktu itu? Iya. Mungkin itu kayak penyesuaian namanya kehidupan? Bukan dari cara kita bermusik mungkin kayak tahun pertama masih kenalan, and then second year kita punya BM yang kayak lebih what if kalau kita bikin gini lagi, hal-hal yang belum kesampaian gitu. Karena kan kita punya banyak mimpi, punya banyak cita-cita gitu, as in ngeband juga gitu. Jadi itu tuh salah satu cara kita mengimplementasikannya dengan kayak ya udah coba kita find a different way in a musical way gitu. Betul. Dan bahkan cukup ini ya, proses penulisannya juga kayaknya butuh nggak tahu apakah butuh semedi juga karena harus sampai ke Bali segala gitu. Kita akhirnya dapat kesempatan juga karena kan Petra Siombing kan menurut kita tuh lagi seru banget gitu ya di dunia permusikan, di dunia perproduseran. Terus kita akhirnya dapat kesempatan buat diproduksi sama Petra Siombing, dan kebetulan kan beliau kan tinggal kan udah di Ubud di Bali kan. Sudah bisa sih lewat Zoom aja. Teknologi gitu aja. Ya. Tapi kita kayak pengen nyari feel yang berbeda. Akhirnya kita berangkat tuh bertiga ke Bali, nginep di Ubud 4 hari 3 malam. Kita datang ke rumahnya yang villanya tuh di Ubud, bener-bener kayak di pedesaan, seru banget ya. Yeah. Jadi kita datang pagi, ngopi dulu, makan dulu, ngobrol dulu segala macam, siang, makan siang lagi, terus ketemu sama anaknya baru balik sekolah. Jadi kita benar-benar 3 hari kayak anaknya sendiri, kayak anaknya lebih mereka. ngikutin kesehariannya Petra ya. Gitu ya. Tapi emang akhirnya seru banget dapetin feel yang beda karena kita nulis benar-benar dari nol kan di sana kan. Oh gitu, from the scratch berarti di sana. Bukan bawa lagu kemudian ini bisa diapain nih. Enggak, kita benar-benar dari nol ngerjain lagu ini, bener. Siapa yang punya ide ngomongin soal perpisahan ini? Oke. Enggak, maksudnya discuss bersama-sama, tapi kan maksudnya main idenya waktu itu kakak kan yang nyetus kayak what if gini-gini. Terus kita semua setuju, lucu juga nih gitu, ayo gitu. Karena kan selama ini kan kalau perpisahan kita identiknya dengan sedih maksudnya ya. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang sebenarnya nggak berani melakukan perpisahan karena ya udah sayang nih, hubungannya udah lama, atau mungkin sayang nih udah nikah gitu kan. Tapi kan nggak seharusnya lo ngehold sesuatu yang nggak baik juga gitu kan. Mungkin dengan ngelepasin itu cara kita nemuin bahagia masing-masing gitu. Dan secara tema sebenarnya banyak yang relate dengan lagu ini juga ya. Kayak ini adalah satu tema yang sebetulnya kalau lagu sih bisa diinterpretasikan kemana-mana gitu ya. Tapi secara tema kayak cukup banyak juga yang mengalami ini juga ya. Gimana feedbacknya waktu pertama kali lagu ini dirilis? Feedbacknya dari lingkungan atau dari pendengar mungkin juga kayak apa respons mereka yang kalian paling inget gitu? Kebetulan ini kita baru promo juga sih, jadi kayak ini tuh masih fresh buat orang-orang juga ya. Gitu. Cuma mungkin kita bisa bilang kalau dari sisi kitanya ya, ketika kita ngedenger, aku pribadi cukup happy dengan hasilnya karena itu tuh ngebawa cerita yang beda dan ternyata tuh kasus-kasus seperti ini setelah didengarkan lagunya kayak oh ternyata
ada lagi beneran hal kayak gini gitu. Tentunya masih pengen main-main, tentunya udah pengen serius kayak gitu-gitu sih sebenarnya kayak. Right. Walaupun yang bawa big idea soal tema lagunya adalah Kaniko juga, tapi Kakai juga kayaknya gue juga ada cerita ini lagi soal lagu ini gitu ya. Nah makanya coba buat yang denger sekarang kasih tahu gimana komennya soal banyak yang relevansinya ya. Iya. Atau mungkin dari sisi musikalitas kali ya, dari pemilihan nama produser tuh udah menunjukkan atau somehow ngasih kita sinyal bahwa wah oke nih mau cari tantangan yang lebih lagi dengan memilih nama Petra Siombing sebagai produser setelah sebelumnya di album pertama barengan sama Lale Ilmanino gitu. Apa visi besar yang pengen dicapai guys? Sebenarnya kalau kita kan sebenarnya lagi proses di tahun depan tuh kita pengen bikin album kedua kan. Sebenarnya sekarang udah ngerjain. So it's gonna be out in next year. Iya, next year. Nah, makanya kita sebenarnya dari jembatan dari album pertama ke album kedua ini kita sebenarnya nggak pengen ngebatasin diri dulu nih. Kita pengen karena di album pertama kan udah 90% sama Lale Manino kan. Nah, setelah lepas dari album pertama kita sempet satu lagu ya. Perjanjian Rasa sama Lale Manino, abis itu kita explore sendiri tuh. Kita kesana, kesini, dan kita nggak mau ngebatasin kreativitas kita hingga akhirnya kita menemukan benang merah buat nih di album kedua ini kita mau diapain sih gitu. Pada akhirnya jadi kita ngebebasin diri kita, udah kita cobain sama ini, cobain sama itu sekaligus mencari ntar album kedua mau dibawa arahnya kemana gitu. Bisa dibilang upcoming album ini bakalan oke banget deh gitu ya. Iya benar-benar. Lebih oke aja sih dan lebih grow up insya Allah ya. Insya Allah ya. Sempet takut gak sama kutukan album kedua? Kenapa tuh? Iya. Biasanya kan ada tuh sophomore album gitu, kekutukannya takut gak sukses atau takut gak diterima sama orang. Karena biasanya yang kedua tuh ada banyak pengaruh lain gitu. Gimana? Ke kalian gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan kan poinnya adalah gak dilakuin takut, dilakuin juga takut kan. Jadi mendingan takut tapi ngelakuin daripada duit scared gitu ya. At least kita udah tahu hasilnya ya daripada nggak ngelakuin. Daripada nggak ngelakuin penasaran terus. Iya penasaran terus ya. Tapi ya namanya juga kita sebagai musisi kan emang tugas kita bikin karya terus kan. Maupun kita kalau kita nggak bikin album lagi, kita nggak bikin lagu lagi, ya kita nggak mungkin stuck di album yang lama aja gitu. Jadi kita tetap melakukan aja, everything's gonna be okay, senang aja. Itu kayak akan harus jadi quote semua orang ya, everything's gonna be okay. Dan gitu ya. Pemilihan namanya juga bagus banget lagi, oke. Jadi kayak semuanya masuk dalam konteks tuh, it's gonna be okay gitu. Salah satu hal yang cukup menarik mengenai kakak yang aku dengar adalah sudah mulai menyanyi dari usia 2 tahun dan 2 tahun tuh nyanyinya apa? Ya apa? Itu nyanyi ini tahu apa? Lumba-lumba ya? Bukan, itu tapi udah agak gede, udah 6 tahun. Ada dulu Cangkul yang gitu. yang dalam. Serius? Oh ya. Jadi itu adalah rekaman pertama. Itu first time recording. Wow, First time recording I think jujur udah agak lupa ya karena sekarang udah 27 tahun, mungkin about 5 atau 6 tahun gitu. Ya umur 5 atau 6 tahun itu terjadinya. Yang pastinya juga bermusik, kemudian juga dibesarkan di lingkungan yang musik banget juga gitu. Dan akhirnya punya banyak influence. Sekarang punya grup sendiri, punya Okai, punya baby sendiri gitu ya. Punya album sendiri yang lagi digarap juga. Sulit gak sih dengan segala referensi yang ada? Atau mungkin sebetulnya sekarang lagi justru BM-nya jadi banyak banget. BM-nya banyak banget. Nah mungkin itu sih untungnya kita ngeband karena pasti kayak kalau kita ngeband kan ada orang kedua, orang ketiga yang bisa diajak ngobrol ya gitu. Kalau misalkan sendiri kan kadang fantasi liar banget in a musical way gitu. Kalau misalkan ngeband kan kita bisa discuss, gue ada pengen gini gimana. Kalau misalkan agak offside gitu kita bisa ingetin satu sama lain. Tapi maksudnya bukan berarti kreativitasnya yang dibatasin gitu. Jadi I'm happy with ngeband sih sebenarnya. Benar. Bisa ini ya menyatukan dua kepala bahkan lebih juga untuk jadi sesuatu yang baru juga gitu. Boleh ada sneak peek atau di spill sedikit gak sih sebetulnya tema besar dari album ini atau mungkin surprise yang akan dibawakan tuh ada apa tuh? Sebenarnya tema besarnya kita lebih pengen mencari pendekatan sih sebenarnya ke tema-tema sekarang ataupun anak-anak
zaman sekarang kan menurut kita juga udah mulai aneh-aneh ya. Kalau misalnya gimana tuh? kita zaman aneh-aneh. Cinta-cinta zaman sekarang tuh lebih kompleks gitu relationship-nya. Kayak mereka ada 5 date rules. Mereka kalau harus ketemu 5 kali dulu baru bisa menentuin kita bisa lanjut apa enggak. Oh date iya. 5 date pertama. Nah, kita dating is hard ya. Bener. Kalau kita kan zaman dulu kan ketemu aja udah langsung gitu kan. Iya, nah, sekarang tuh udah makin macam-macam kompleks-kompleks percintaan. Makanya itu sebenarnya kita kulik lagi karena emang kita pengen lebih deket lagi sih sama pendengar musik sekarang. Karena mungkin pendengar musik sekarang mungkin yang umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 10 tahun lagi yang akan membawa kita di eranya mereka gitu kan. Jadi kita nggak bisa stuck di buat nyari pendengar tuh di seumuran kita doang gitu. Tapi di umur mereka juga karena 10 tahun hidup kita 10 tahun lagi mungkin ditentukan sama generasi mereka gitu. Iya, risetnya lumayan juga nih ya, gokil banget juga. Itu all inspired by pengalaman sendiri atau juga dari teman-teman atau gimana cara ngegalinya? Biasanya sih ada yang teman curhat, ada yang diri sendiri lagi kenapa gitu. Terus ya macam-macam sih. Iya macam-macam sih. Ada kemarin kan kita juga pas workshop buat album next ada juga yang kayak mood gue lagi gini nih, gimana kalau bikin kayak gini gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau itu based on discussion aja. Tapi masih mengusung tema besar percintaan lah ya berarti. Percintaan. Produsernya? Sih pasti. Produsernya masih rahasia. Masih rahasia ya. Sabar. Iya. Soalnya Oke tuh selalu berkolaborasi dengan nama-nama besar juga gitu ya. Kemarin ini di lagu sebelumnya juga yang tadi dibawain itu juga barengan sama Kamga ya. Nulis lagunya gitu. Ada ini nggak guys? Ya walaupun mungkin ini udah dalam proses gitu ya nulis buat album kedua. Ada nama yang bisa kalian janjikan. Oh ini ada kolaborasi yang spesial nanti di album ini gitu. Sebenarnya sih enggak. Apakah ada kolaborasi? Sepertinya ada, cuma kita tuh sebenarnya kemarin udah baru ngumpulin draft lagu, demo lagu yang pada akhirnya demo lagu ini yang akan kita bawa. Ini entah kita kayak lagu ini gue lebih pengen produsernya ini deh misalnya gitu, atau lagu ini tuh kolaborasi sama ini deh. Jadi kita kemarin selama kurang lebih dari awal tahun lah ya, dari habis bulan puasa kita udah sibuk ngebang terus nih, ngebang lagu yang pada akhirnya ini kita lagi mau bawa, nih arahnya mau dibawa kemana gitu. Ngebang dan pitching ya? Betul, ngebang dan pitching. Itu ya serunya jadi musisi gitu ya, memasak gitu segala sesuatunya. Atau mungkin secara genre ada yang dieksplor beda gitu dari album pertama, tiba-tiba nanti ada satu lagu yang pengen dibikin jazz mungkin atau bahkan dangdut mungkin atau apa dari keBM-an kalian? Pasti ada sih, beda. karena kalau kemarin kan kalau beda udah pasti. Karena this time mungkin kita akan lebih explore tapi tetap kayak benang merahnya tetap pop gitu, as a pop, cuma kita bakalan explore maksudnya kita nggak menutup kemungkinan mau misalkan pop tapi ada ornamen ada ornamen rocknya misalkan tiba-tiba pengen distorsi atau apa segala macam, kita lebih explore aja sih gitu. Dan kita kali ini kayak musiknya nggak dibatasin. Iya. Gitu. Menarik ya, jadi gak sabar juga. Untuk album kedua berarti cukup produktif juga ya, 2022 di album pertama gitu ya. Kemudian sekarang di 2020 ya ada rilisan gitu ya. Sneak peek single-single yang rilis, abis gitu mudah-mudahan 2026 kita udah bisa dengerin juga album ini. Amin. Jadi musik Indonesia juga bertambah banyak lagi variasinya juga warnanya. Dari teman-teman Oke dengan album barunya gitu ya. Tapi mungkin boleh terakhir guys, ini kan berarti kalian udah jalan 3 tahun ya, 3 tahun depan 4 tahun gitu. 3 tahun ini kalau boleh dijabarkan dalam satu kata sebagai sebuah refleksi apa buat Oke? I think it's gonna be okay. Satu kata tapi. Satu kata. Oke. Jadi oke itu kan sebenarnya kalau kita ngomong refleksi diri, oke. Ya kalau kita lagi seneng kita bisa ngomong kayak ya oke aja nih semuanya. Kalau kita lagi sedih kita bilang kayak oke, nanti juga someday kita bakal bisa gini gitu. Jadi kayak maknanya sebenarnya luas sih dari kata oke tersebut. Aku somehow ini tuh bukan cuman persatuan dari dua nama aja gitu ya, tapi secara filosofis juga kita butuh kata oke gitu sebenarnya. Our life. Itu satu hal yang kita telat sadari juga ya, maksudnya kayak kita tuh pas ini ternyata enggak deh, kita bisa apalagi dulu sebelum ngeband, maksudnya we all been through something yang
gak, it's a bad time back then ya. At the end of the day kayak together we are okay. Jadi makanya album pertama kita namain itu aja. Together we are okay, benar. Dan juga oke-nya gak jutek Kak, karena A-nya 2. Betul. Nah kalau oka doang, nah itu jutek ya kan. Oke happy ya. Doang kurang gitu. Jadi gitu, itu gak jutek tuh. Oke dan terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Terima kasih. Thank you. Menyenangkan Lovely hari ini. sekali mendengarkan lagu terbarunya tadi. Jangan lupa dengerin teman-teman semuanya di digital platform, digital streaming platform yang paling diminati, betul. Yang premium itu ada Temukan Bahagia dan juga Sandaran Baru tadi single dari Oke yang bisa kalian dengarkan. Iya, dan tentunya juga kita nantikan keseruan lainnya dan warna-warni lainnya juga dari Oke tentunya. Dan kita mau mengajak tagline dulu biar semakin oke juga sore hari ini. Jadi boleh nggak kalau kita bilang Detik Sore dijawab dengan nggak cuma hore-hore. Oke. There you go. Boleh ya. Let's go. Oke dan Detikers, terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Kita akan hadir lagi minggu depan ya Za ya. Betul, dan tentunya Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6-nya. Nanti ketemu sama Eiza dan juga Edo lagi. Sekarang kita ucapin selamat weekend buat Detikers semua. Dan kita tutup dulu di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Everything is gonna be okay. See you next time.